Oke, nih hari kita mau ngomongin drama yang lagi panas banget nih sekarang ya, yang bikin warga Facebook sama warga Twitter tuh ngamuk-ngamuk. Ya saking panasnya nih kalau gue lihat udah nyala dramanya. Kenapa bisa begitu? Ya gue persingkat aja ya ceritanya. Jadi ada satu cewek ya yang belum jelas juga namanya, ada yang bilang juga namanya Vivi, ada yang bilang namanya Viviana, ada yang bilang juga Vina. Jadi karena masih nggak jelas kita bilang V aja deh, karena semua ada VV-nya. Nah, si V ini masih kategori unyu, tanda kutip, lu ngerti lah unyu apa yang gue maksud. Nah, dia nih, si V ini, jadi minta dijokiin karakter ML-nya sama satu orang yang namanya Gilang. Nih, itu Marvel Bujana. Dan akhirnya itu juga gue nggak tahu ceritanya jelas apa kagak. Ada yang bilang katanya dia dijokiin gratis karena si Gilang nih suka sama dia atau pengen ngedeketin dia. Ada yang bilang juga berbayar. Nah, habis itu bukannya dijokiin, si Gilang ini malah ngambil akunnya. Habis itu sebelum minta dibalikin ke si V ini, dia ngancam katanya, kalau lu mau dibalikin, lu bayar dulu. Ngomong kasarnya diperes lah. Nah, udah ditransfer duitnya, bukannya dibalikin caranya, ya malah dia minta tambahan lagi ketagihan dia bonus. Jadi dia bilang katanya minta pap foto sama videonya. Dan gue gak tahu gimana ya si cewek ini juga mikirnya gimana. Malah dikirimin pap foto sama videonya. Dan bukannya dibalikin juga karakternya masih Gilang. Ini karakternya malah dijual. Emang ngehe banget nih orang kalau gua denger-denger itu ceritanya udah gila banget. Nah, habis itu si Gilang makin gila lagi. Pap fotonya sama videonya dijual ke Twitter. Dan akhirnya ini rame nih. Banyak orang yang ngata-ngatain, ngehujat gitu loh. Habis itu juga orang banyak yang PM dia, ngata-ngatain juga. Si Gilang bukannya sadar atau bagaimana klarifikasi, dia malah nantangin balik gitu loh. Jadi ngata-ngatain orang balik. Dan biasa lah, lu tau lah netizen-netizen kalau udah ditantangin balik ya lu kayak accept challenge aja. Udah dicari si Gilang nih. Dan ternyata si Gilang nih mainnya kagak bersih juga. TikToknya itu sempet juga nomornya juga itu sempet ada ninggalin foto-foto. Habis itu ketahuan juga nama aslinya dia di Facebook juga udah pernah juga ada dicari-cari. Akhirnya dapet dah tuh nama aslinya dia tinggal di mana sampai itu kartu keluarga nama ortunya semua kebuka. Dan sekarang nih akhirnya si Gilang juga kayak makin nyolot lagi ngomong ke orang pep katanya ya lu sebarin aja katanya foto sama videonya toh itu gue juga boleh nyomot sama data-data dirinya. Cuman nih berbanding terbalik ya, dia tuh langsung ngapus-ngapusin kayak di akun Facebooknya tuh di deaktif. Habis itu foto-foto, video-video semua di TikTok yang ada di muka dia itu semua dihapus-hapusin, terus akunnya di private. Dan orang akhirnya makin yakin nih kalau ini sebenarnya nih muka aslinya dia. Dan itu tuh sebenarnya nomor sama keterangan-keterangan tuh yang nama keluarga semua itu emang beneran dia. Tapi sih gue ada sedikit keanehan ya. Gue ada kemungkinan dua nih maksud gue. Satu nih cerita emang bener gitu loh. Jadi si korban ini cuma malu akhirnya jadi kayak nutup account juga gitu. Jadi kayak nggak mau lah kayak kebongkar. Nah, jadi dia kan juga takut ada foto atau video. Atau bisa juga dan ini juga udah dugaan orang lain juga banyak ya. Kalau ini cuma drama settingannya kenapa? Jadi ini settingannya itu tau gak lu apa dia kayak buat mancing gitu loh. Oh, gua ada ini nih ya kategori nih katanya video-video atau foto-foto yang berbau unyu gitu. Ya udah katanya dia buat jualan dan ternyata tuh ada beberapa orang yang beli gitu. Ternyata itu cuma ngibul-ngibul aja scam gitu, cuma ngerip. Jadi bisa aja begitu. Nah, kalau dari gue, kalau misalnya emang ini drama bener gitu loh, ya lu gak usah takut gitu lu buat si korban nih si cewek si V lu gak usah takut laporin ke polisi. Jadi lu gak usah takut foto atau video lu makin kesebar atau si pelaku ini ngancem karena dengan adanya polisi justru bisa ngebatasin aktivitasnya si pelaku ini. Dan gua kasih tahu aja ini juga bukannya masalah yang maksudnya bisa diselesain gitu dengan dialog. Oh udah ciduk-ciduk aja sampai dia klarifikasi. Gua kasih tahu ini tuh udah kriminal. Lo tau gak kriminalnya kenapa? Satu, dia tuh udah itu loh. Kalau lu lihat tuh dia bisa udah akses ilegal tuh, udah nyolong ID orang. Terus yang kedua, dia kan juga udah ngelakuin penipuan kan, disertai pemerasan juga loh. Tau gak lu? Udah ada transfer duit. Nah yang ketiga, dia itu juga kalau lu bisa lihat apa? Dia udah ngelecehin.
Tau gak lu ngelecehinnya apalagi? Yang itunya udah kategorinya unyu. Wah, ini udah kena 3 ini mah udah pasti habis nih, gua kasih tau aja. Ini kalau nggak ini mah udah pasti masuk tau gak lu kalau emang pelaporannya. Dan kalau misalnya si korbannya emang mungkin malu-malu gitu, ya lu pada juga bisa ngelaporin kok ke kantor polisi karena kan lu udah ngeliat ini tindakan kejahatan. Ya itu udah bisa masuk ke dalam BAP polisi. Dan kalau misalnya ini settingan, ya tetap aja lapor. Kenapa gue bilang begitu? Ya karena lu lihat aja sekarang, satu, dia udah nge-rip orang, nge-scamin ID-ID orang, ML gitu, jual beli palsu. Terus yang kedua, lu lihat juga, dia ngapain? Udah jualan konten-konten kagak bener. Ya itu juga udah bisa masuk tuh gak lu? Iya, walaupun kagak masuk, ini minimal kena wajib lapor nih. Dan kalau udah kena wajib lapor, itu SKCKE pasti ada tulisan nih. Habis lo kalau udah SKCK-nya ada tulisan, lo mau cari kerja juga susah. Ya jadi dari segi manapun juga, walaupun ini drama settingan atau dramanya bener, ini orang sih udah kagak bener banget nih si Gilang ini. Jadi emang mesti ditindak juga. Ya secara kan kalau kita ngomong kasar, kalau settingan kok orang mungkin ada mikir, kok kejem banget sih bang, sampai dilaporin, sampai bikin wajib lapor SKCK-nya, sampai begitu jelek. Ya kalau mau dibilang pada dasarnya salah dia sendiri, kelakuan-kelakuannya kayak begini, sampai akhirnya jadi heboh. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.